Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadi Fadina Rafela dengan NIM D1A020111 dari kelas H Agroekoteknologi. Laporan Praktikum Petani, Praktikum 5 dan 6. Praktikum 5 yang pertama itu bunga lengkap, objeknya bunga kembang sepatu, bunga kanda indica. Tujuannya adalah untuk mengamati bagian-bagian bunga. Disebut sebagai bunga lengkap karena bagian utama atau dasar bunga yang memiliki semua kelengkapan bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga meliputi 1 kelopak bunga, 2 mahkota bunga, 3 putik, 4 benang sari. Pada umumnya bunga lengkap memiliki 2 alat produksi yaitu putik dan benang sari. Pada bunga kembang sepatu terdapat benang sari, putik, mahkota bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Terlihat pada panah yang menunjukkannya. Bunga kembang sepatu dikatakan sebagai bunga yang paling lengkap sebab seluruh bagian yang ada pada bunga dapat kita temukan pada bunga ini. Bunga kanda indica terdapat mahkota bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. 2. Posisi bakal buah. Objeknya yaitu bunga sirsak dan buah, bunga jambu dan buah. Tujuannya adalah untuk mengamati posisi bakal buah terhadap dasar bunga. Bakal buah atau ovarium adalah bagian putik yang membesar dan biasanya terletak di tengah-tengah dasar bunga. Dalam bakal buah terdapat bakal biji atau ovum. Menurut letaknya terhadap dasar bunga dibedakan menjadi 1. Bakal buah menumpang, superus, jika bakal buah lebih tinggi, sama tinggi atau lebih rendah daripada tepi dasar bunga. Yang kedua, bakal buah setengah, tenggelam atau hemi-inverus, jika duduknya bakal buah selalu lebih rendah daripada tepi dasar bunga dan sebagian dinding bakal buah berdekatan dengan dasar bunga yang berbentuk mangkuk atau piala. 3. Bakal buah tenggelam atau inverus seperti pada A dan B, tetapi seluruh bagian samping bakal buah berdekatan dengan dasar bunga yang berbentuk mangkuk atau piala tadi. Bunga dan buah sirsak. Buah sirsak memiliki bentuk sejati berganda, yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi membentuk satu buah. Bunga dan buah jambu. Kedudukan bakal buah pada jambu biji adalah inferior atau tenggelam dengan tipe plasentasi bakal buah aksil. Ada keterkaitan antara diameter bunga dengan jumlah benang sari. Semakin besar diameter bunga, maka semakin banyak jumlah benang sarinya. 3. Simetri bunga. Objeknya yaitu bunga anggrek panda, yang kedua bunga merak atau flamboyan, yang ketiga bunga raya. Tujuannya adalah untuk mengetahui simetri bunga. Bunga anggrek panda yaitu bunga anggrek memiliki simetri bilateral, yaitu bunga yang dapat dijadikan dua bagian yang setangkup menurut dua simetri yang tegak lurus satu sama lain. Bunga flamboyan yaitu bunga flamboyan termasuk setangkup tunggal atau monosimetris atau zigomorf, yaitu bunga hanya dapat dibuat satu bidang simetris saja yang membagi bunga menjadi dua bagian yang setangkup. Bunga raya termasuk bunga bersimetri banyak atau beraturan polisimetri regularis atau actinomorphous. Praktikum 6. Yang pertama yaitu rumus bunga. Objeknya yaitu bunga merak, bunga tasbih, dan bunga anggrek bulan. Tujuannya untuk mempelajari rumus bunga. Bunga merak. Rumus bunga merak yaitu K5, C5, A5 tambah 5, G1. Keterangannya 5 daun kelopak, 5 daun mahkota, 10 benang sari dan putik terjadi dari sehelai buah. Bunga tasbih. Rumus bunga tasbih adalah K3, C3, A5, G3. Keterangannya 3 kelopak, 3 mahkota, 5 benang sari, dan 3 putik yang saling berdekatan. Bunga anggrek bulan. Rumus bunga anggrek bulan adalah P3 tambah 3, A1, G3. Keterangannya 3 daun tanda bunga, 1 benang sari, dan sebuah putik yang terjadi dari 3 daun buah. 2. Buah semu dan sejati. Objeknya itu bunga dan buah pepaya. Dan yang kedua, bunga dan buah jambu monyet. Tujuannya adalah untuk mengamati bentuk atau pengelompokan buah. Buah sejati adalah buah yang tumbuh dari ovarium yang matang dan matang setelah pembuahan.
benih berkembang dari ovula dalam ovarium. Selain itu, bagian kedua dari buah sejati adalah pericak. Ini adalah lapisan luar yang sering dimakan, mungkin penuh warna dan aromatik. Buah semu adalah buah yang terutama berkembang dari bagian bunga selain ovarium. Namun sebagian daging buah semu tersebut berasal dari indung telur. Buah bunga dan buah pepaya. Buah pepaya termasuk pada buah sejati karena memiliki beberapa daun buah dan dengan satu ruangan dan banyak biji. Bunga dan buah jambu monyet termasuk buah semu tunggal karena buah yang telah berkembang yang berasal dari bunga dengan satu bakal buah. Terdapat pada fotonya bunga dan buah jambu monyet. Satu buah tunggal agregat dan buah tunggal agregat dan majemuk. Objeknya yaitu cabang dan buah mangga, cabang dan buah petai atau lamtoro, cabang dan buah sirsak. Tujuannya adalah untuk membedakan buah tunggal, agregat, dan majemuk. Buah tunggal yaitu bila buah dibentuk oleh satu bakal buah. Yang kedua, buah agregat yaitu buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Buah penjemuk yaitu bila buah dibentuk dari banyak bakal buah dari banyak bunga. Cabang dan buah mangga. Buah mangga ini merupakan termasuk buah kepada buah tunggal. Cabang dan daun buah lamtoro termasuk buah majemuk, yaitu buah dibentuk dari banyak bakal buah dari banyak bunga. Cabang dan buah sirsak. Buah sirsak termasuk buah agregat, yaitu buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.